Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membacakan firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada ibadah perayaan Natal Polda Bengkulu pada hari ini, izinkan saya menyampaikan salam. Saya Pendeta Demak Simanjuntak, istri Guru Sinaga, anak masih 5, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Saya melayani sebagai ketua sekolah tinggi Guru Huria di Seminari Sipoholong, juga sebagai ketua komisi teologi HKBP. Sipoholong itu ada di Karutung, di Tapanuli Utara. Jadi kami datang dari Tapanuli Utara untuk bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di Bengkulu ini. Saya sampaikan selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan, yakni dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dan yang menjadi tema, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah banyak kita mendengarkan khotbah ini, karena khotbah ini menjadi tema Natal secara nasional. Tetapi sekalipun demikian, setiap pemaknaan daripada khotbah ini akan direnungkan oleh setiap orang seperti meminum air. Tidak akan pernah habis dan bosan setiap orang meminum air. Sama seperti orang yang lapar membutuhkan makanan, dan sama seperti orang yang sakit membutuhkan obat. Demikian setiap orang yang berdosa membutuhkan pengampunan, dan demikian setiap orang yang di bumi ini membutuhkan tuntunan, yaitu firman, karena firman itu adalah firman yang hidup. Dikatakan hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Natal sebenarnya adalah natalis, yakni kelahiran Yesus. Dia menjadi manusia, membawa kehidupan, karena dia adalah sang kehidupan. Membawa kehidupan kepada manusia yang hidup, supaya manusia sungguh-sungguh hidup, dan mengembalikan kemanusiaan manusia, supaya manusia hidup sebagai manusia yang manusiawi. Supaya manusia tidak hidup asal hidup, tetapi dia sungguh-sungguh hidup. Karena kehidupan manusia yang hidup saat ini banyak asal hidup, dia tidak sungguh-sungguh hidup. Bahkan banyak orang yang ingin tidak hidup lagi. Banyak orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Banyak yang sudah bosan dengan hidup ini. Banyak hal yang telah merusak dan merasuki kehidupan manusia, sehingga Tuhan harus menjadi manusia.
membawa kehidupan supaya manusia sungguh-sungguh hidup. Dan ada nyanyian lagu remaja yang lagi ngetren sekarang ini tentang apa yang dirasukinya. Ya, saya nggak tahu menyanyikannya. Mungkin para remaja tahu. Coba dinyanyikan dulu. Ada yang nggak tahu? Para ibu dulu yang dengan itu tadi. Coba tentang apa yang dirasukinya. Dinyanyikan dulu 1, 2, 3. Agak tinggi suara. 1, 2, ya. Luar biasa, luar biasa. Domba, 1, 2, 3 ya. Susah kalau domba biasanya susah. Kamu nabung 10, kamu remaja 1, 2 ya. Oke, kita semua sekali lagi 1, 2 ya. Baru mulai pas. Oke, saya yang ingin menjawabnya adalah saudara sendiri yang tahu yang merasuki. Banyak hal yang merasuki dan merusaki kehidupan manusia saja. Yang pasti itu adalah kuasa-kuasa roh-roh dunia ini. Sehingga Tuhan mau datang menjadi manusia, mengembalikan kemanusiaan manusia itu. Karena manusia sering tidak manusia yang disebut dengan homo hominidus. Manusia menjadi serigala kepada sesamanya manusia. Suku Madurami, Jawa Madu Behoi namun. Jawa Madu Behoi namun. Apakah kita masih manusia? Nah, coba kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau seorang ibu marah, sering menyebut orang yang ada di sekitarnya itu tidak lagi manusia, tapi menyebut nama binatang. Berarti dia bukan lagi manusia. Atau seorang bapak yang lagi marah-marah di rumah, lalu dia bilang, "Aku besok mejago, masih ada orang di rumah juga." Bahkan banyak orang tidak sadar bahwa dirinya sering diperlakukan tidak manusia. Kalau kita masuk ke rumah makan misalnya, jadi kita meminta pesanan. Ibu mau pesan apa? Ayam. Bapak? Bebek. Ibu ini? Saya ikan. Lalu saya tanya, saya manusia. Saya bukan bebek, bukan ayam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering perangai ataupun hal-hal yang ada di dunia ini untuk merusak dan menggeser kemanusiaan kita, sehingga bertindak dan berperilaku tidak lagi sebagai manusia. Sebenarnya untuk memahami teks ini harus berangkat dari ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14 di pasal 1 dikatakan, firman yang telah menjadi daging. Kesediaan Tuhan menjadi manusia adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dia mau Allah yang transenden, yang jauh, menjadi Allah yang imanen bersama dengan manusia. Dia tinggalkan kemewahannya di surga dan dia mau berkenosis, mengosongkan dirinya untuk bertemu dengan manusia. Jadi sungguh luar biasa Tuhan Yesus itu. Ini diajarkan pertama kali kepada murid-murid. Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Ternyata bersahabat dengan manusia, Tuhan itu harus menjadi manusia. Jadi Tuhan tidak mau menjadi momok yang ditakuti oleh manusia, tapi dia mau menjadi manusia supaya dia sungguh-sungguh bersahabat dengan manusia, berbicara dengan manusia, berkomunikasi dengan manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Itu sebabnya dia mau menjadi manusia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu ingin persahabatannya baik dengan sesama? Kalau ingin, jadilah manusia
yang sungguh-sungguh. Sebelum Anda menjadi manusia yang benar, maka jangan harap persahabatanmu itu bisa bertumbuh. Coba lihat, kenapa persahabatanmu itu terganggu? Karena mungkin kita belum bersahabat sebagai manusia yang sungguh-sungguh manusia. Mungkin kita monster yang ditakuti. Mudah-mudahan kita bukan komandan yang ditakuti. Ya. Kalau dulu Pak, waktu saya zaman anak-anak dulu, saya dulu waktu anak-anak masih kecil Pak. Jadi waktu tidak jauh. Jadi waktu saya anak-anak dulu, polisi itu adalah momok yang ditakuti Pak. Kalau datang polisi, semua takut. Kalau ke rumah, dimasukin berondong di sana. Karena takut sama polisi. Tapi beda sekali. Polisi itu menjadi sahabat rakyat. Tentang untuk polisi. Waktu anak-anak ada yang saya waktu itu dalam bahasa Batak begini. Tentera polisi unak tembakau tulang ujar bebe kamu sendiri gitu ya. Itu janjian itu muncul karena polisi adalah momok yang ditakuti, sehingga dibuatlah nyanyian itu bahwa polisi adalah sahabat masyarakat. Tapi sekarang beda sekali. Bahkan kalau kita lihat medsos, bagaimana ngomongin rakyat itu polisi ngomong. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah mau menjadi manusia supaya dia sungguh-sungguh menjadi sahabat manusia. Itu didasari dari Yohanes 3:16. Karena dikatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih sebenarnya. Kenapa Tuhan itu mau menjadi manusia, menjadi sahabat manusia? Itu didasari dengan kasih. Jadi Allah baik, manusia baik bukan supaya Allah baik. Kita baik bukan supaya Allah baik. Enggak. Tidak pernah kebaikan Allah dipengaruhi oleh kebaikan manusia. Karena dari semuanya Allah itu adalah Allah yang baik. Allah yang baik itulah yang sungguh-sungguh mengasihi manusia, yang harus disadari oleh manusia, sehingga dia yang percaya kepada Yesus itu adalah orang-orang yang dikasihi Allah, sehingga dia akan mengasihi orang lain. Ini kalau saya garis bawahi, luar biasa ayat ini. Dikatakan Yesus, kamu tidak lagi saya sebut hamba. Hamba ini sebenarnya kata aslinya adalah doulos. Doulos itu sebenarnya adalah budak. Saya tidak menyebut kamu lagi budak. Kenapa? Karena budak melakukan perintah tuannya adalah karena paksaan. Tapi Yesus mengatakan adalah saudara. Karena apa yang dilakukannya itu bukanlah paksaan. Bukan lagi hamba, budak. Kalau bahasa Batak itu untung no-mention, tidak menerjemahkan itu dalam bahasa Batak asli. Bahasa Batak aslinya itu adalah jakul. Jadi para pendeta lebih sering menyebut dirinya hamba daripada sahabat. Untung itu hamba, bukan budak ya. Coba kalau diterjemahkan itu jakul. Para pendeta jakul di Batak. Isi mulut yang berbeda, oh my God. Budak-budak Tuhan, silakan duduk di sini. Kalian mau? Hamba Tuhan, agak enak ya, agak halus. Tapi Yesus katakan bukan lagi hamba, bukan lagi budak, bukan lagi jakul, tetapi sahabat. Pilot. Artinya adalah saudara yang duduk bersama, yang sudah rahasia ilahi itu didengarkan oleh Yesus kepada sahabat-sahabatnya, sehingga para sahabatnya itu bertindak berperilaku tidak lagi seperti budak dengan Tuhan. Itulah sahabat yang sesungguhnya. Sehingga persahabatan yang dibangun di tengah-tengah kehidupan manusia adalah persahabatan yang setara, bukan antara Tuhan dengan budak.
Jadi unang ala di situ komandan duduk, karena di situ komandan tunduk semua. Tapi kalau tidak di situ komandan nggak tunduk. Itulah berangan-berangan juga. Tapi kalau bahasa sahabat itu adalah sekalipun atasannya komandannya tidak di situ, dia lakukan secara proaktif karena dia adalah sahabat. Untuk apa sebenarnya Tuhan mengatakan ini? Kenapa Tuhan berubah itu? Aku tidak mengatakan kamu lagi sebagai hamba tetapi sahabat. Tujuannya apa? Kita harus baca ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu menjadi sahabat supaya kamu pergi dan berbuah. Jadi tujuan hidup manusia yang paling mendasar, paling hakiki adalah ketika berguna bagi orang lain. Itu tujuan hidup kita. Supaya murid-murid itu berguna bagi orang lain, supaya mereka berbuah. Jadi sama seperti pohon yang berbuah, Bapak Ibu. Pernah dan sering saya tanyakan itu kepada jemaat. Tidak ada pohon yang memakan buahnya. Tidak ada. Tidak ada buah memakan buah. Lain reklame di TV di jeruk makan jeruk. Reklame susu ya. Tetapi tidak ada pohon yang memakan buahnya, Pak. Kenapa tidak ada pohon yang memakan buahnya? Coba ibu dari Lingkar Barat yang bernyanyi sangat bagus tadi. Kenapa tidak ada pohon memakan buahnya enak? Belum di Bengkulu terberita pohon ada kopi. Ya ada kopi mangalang perbuina. Unang adong di Zormai kalang na kopi orang na kopi. Apakah mangga memakan buahnya? Apakah kelapa sawit memakan buahnya? Kenapa? Ada yang tahu? Bapak Ibu Saudara, kenapa buah itu, pohon itu tidak pernah memakan buahnya adalah karena pohon itu tidak hidup dari buahnya. Pohon itu hidup dari mineral-mineral tanah yang diisapnya dari tanah melalui akar sehingga dia berbuah, dan buahnya itu diperuntukkan bagi manusia. Misalnya pohon mangga yang berbuah. Hai manusia, makanlah buahku ini. Mangga itu tidak pernah pelit. Yang pelit yang punya mangga itu. Tidak pernah pelit mangga. Jadi kalau di kampung kita sana di Kataruli ada gereja, pekarangan gereja yang ditanam mangga di seputar gereja itu. Kalau mangganya itu berbuah, datang anak sekolah itu diambil, dipanjat, dilempari, dia pernah marah makanya. Datang remaja juga dia pilih, datang punguan anak juga dipanjat, datang punguan Nina dijungkit. Ya mungkin baca-baca punguan Nina kan, tak pernah pilih mangganya. Tapi pernah suatu kali pendeta yang di sana pilih, asal datang sekolah minggu ini, datang remaja lagi, Jadi si pendeta ini terkenal karena pelit. Dia bilang Tuhan yang menumbuhkan mangga, pendeta yang pelit. Jadi asal pergi pendeta ini pergi ke tempat jemaat mangga. Disorakin di masjid dia asal dia mangga. Karena dia terkenal pelit dengan mangga di tempat. Saudaraku, orang Kristen diarahkan seperti pohon yang berbuah. Nanti Bapak Ibu baca dalam Kolose 2 ayat 7. Setiap orang yang in Kristo telah berada dalam Kristus, maka dia berakar pada Kristus, maka dia hidup dari Kristus, maka dia berbuah. Buahnya di Galatia 5:22 tidak lebih dari 9, dan buahnya itu dinikmati oleh semua orang. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan dari kepolisian daerah Bengkulu ini. Bapak Ibu Saudara yang bertugas di Polda Bengkulu ini dan di semua jajarannya itu diharapkan seperti pohon yang berbuah, dan banyak orang
Jadi kalau kita bisa berbuat dan banyak orang yang tahu. Coba kita lihat, sebelum kita berguna bagi orang lain, jangan hembuskan nafasmu yang terakhir. Saya ingin tanya dulu, kau bapak masih berguna Pak? Berguna lebih apa Pak? Oke, ini berguna lebih apa Pak? Masih berguna dia tahu. Masih berguna Pak? Puji Tuhan. Ada kaum bapak yang sudah sakit-sakit, tidak pernah kerja, gitu ya. Ada saya gitu. Dia bangga dengan istrinya kerja, dia tidak mau kerja. Maka istrinya ini setiap mau kerja, istrinya ini menyediakan kopi susu lagi sama suaminya. Suaminya ini tidak ada kerjanya, tidak ada kerjanya. Tapi masih sok-sokan dia bilang sama istrinya, apa kerjanya pada sama istrinya? Mana kopiku? Jangan. Bagaimana suami seperti ini? Tapi istrinya sungguh luar biasa, dikasih lagi minum kopi susu tiap pagi. Kerja suaminya ini tidak tahu apa. Saya sedikit, kerjanya hanya menyanyi. Malu atau mereka di holamu ingat tahu kemarin di bawah tahu. Tapi jangan bangga ya. Jangan bangga seperti itu. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, yang tidak bekerja jangan yang dimakan. Asing mana masalahnya? Doa pensiun, gitu kan? Doa pensiun ke kerja doa dimakan doa. Kalau sudah sakit nggak bisa lagi doa, nggak bisa. Apa guna saya hidup? Berguna lebih aminan? Wah, puji Tuhan, masih berguna ya. Banyak kita tanya diri kita, apakah saya masih berguna seperti pohon yang berbuah itu? Kalau Tuhan katakan engkau menjadi sahabatku dan sahabat yang berguna kan? Berguna lebih aminan itu. Jadi waktu saya di dosen dulu di daerah Toba, jadi saya pulang dari menyiar dari radio, saya lihat ada seorang ibu menjunjung apa namanya itu kerangka, dia hamil 2 bulan itu, kemudian digendong lagi satu orang anak dan di sampingnya ada berdiri satu orang anak lagi tidak pakai celana, kemudian di sampingnya ada seorang remaja, jadi termasuk banyak anak. Jadi saya sangat kasihan dengan dia. Sudah begitu berat, bawa pacu lagi, tidak dibantu oleh suami. Sangat kasihan. Saya tanya si ibu mau kemana ibu? Ini abang pendeta ya? Saya mau ke ladang orang kaya sana Pak, untuk cari makan untuk anak-anak. Suaminya mana? Makin lalu dilakui. Artinya suaminya hanya di mana? Tidak tua. Jadi datang pendeta di belakang saya bilang, karena gue buta samui, kan? Diracun aja itu suaminya, racun aja untuk suaminya. Lalu saya bilang, Amang pendeta kan? Kok bilang begitu? Lalu saya bilang, jadi emangnya suami seperti itu masih berguna? Masih berguna, tapi Allah berbeda. Berarti kalau kayaknya ini pemikiran karakter. Betul nggak ya? Bagaimana supaya hidup kita itu berguna bagi orang lain? Seperti pohon yang berbuah, harus berguna. Coba kita lihat dulu di dunia ini, siapa penemu listrik? Thomas Alva Edison. Sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Kristus, dia sudah berguna bagi semua orang. Semua orang menikmati listrik. Siapa penemu mesin uap? James Watt, seorang Kristen juga. Kita sudah menikmatinya. Siapa penemu telepon? Alexander Graham Bell, seorang Kristen juga. Kita sudah menikmatinya. Siapa penggagas keperawatan? Itu Nightingale pada saat Perang Dunia Kedua. Dia adalah seorang Kristen. Ketika dia lihat banyak korban-korban perang,
tidak ada yang menolong. Oleh karena kasih Kristus, persahabatan itu dia bangkitkan dalam hidupnya dan dia tolong, dan dari situlah bangkitnya keperawatan di seluruh dunia. Kita menikmati. Siapa penggagas Palang Merah Red Cross adalah Henry Dunant. Dia adalah seorang Kristen. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang kita kenal, yang memang bisa kita kenal sehingga hidupnya berguna. Pahlawan-pahlawan kita di negara ini yang menggegas kemerdekaan ini, kita yang menikmatinya sekarang. Lalu kita akan tanya diri kita sekarang, apa yang sudah saya perbuat? Nelson Mandela katakan, what I have done. Apa yang sudah saya lakukan sehingga hidup saya berguna? Masih sabar sebentar lagi, Pak? Biasanya saya tidak begitu lama bertunda, paling 1 jam. Karena sudah jauh dalam berita itu ya Pak ya. Ada 3 jalur persahabatan yang diperbaiki melalui khotbah ini, yaitu jalur vertikal kita, persahabatan kita dengan Tuhan. Bagaimana cara melakukannya? Di ayat 14, yaitu lakukanlah perintah kata Yesus. Itulah cara membangun persahabatan dengan Tuhan, melakukan menghayati firman Tuhan. Yang kedua adalah jalur persahabatan dengan manusia, sesama manusia. Sesama manusia itu yang pertama adalah diri sendiri. Jadi bereskan dulu persahabatan dengan dirinya, antara pikiran dengan hati. Kalau persahabatanmu dengan orang lain tidak baik, yang kau bereskan adalah dirimu dulu. Berhentilah membenci dirimu, pada saat itulah kau membenci orang lain. Berhentilah membenci dirimu, karena pada saat itulah kau berhenti membenci orang lain. Jadi bereskan dulu. Karena setiap manusia itu Pak, jadi pernah saya baca itu disertasi seorang dokter. Dia katakan begini, pada hakikatnya manusia itu gila. Gila. Jadi bukti-bukti kegilaan adalah 1, pernah tertawa sendiri, senyum sendiri. Pernah Ibu? Berarti gila. Pernah kita ngomong sendiri? Pernah? Berarti gila. Makanya ada orang gila uang, gila jabatan, gila harta, gila-gilaan. Entah gila apa. Manusia yang panas adalah ketika dia mampu mengatasi kegilaannya. Kalau kita tidak bisa mengatasi kegilaan kita, pada saat itulah kita sungguh-sungguh gila. Maka bereskan dulu persahabatan dengan diri kita. Itu yang pertama. Bersahabatlah dengan dirimu, jangan benci dirimu. Kenapa banyak orang minum tua sampai dengger? Karena dia benci dirinya. Mate mau, mate lulus, mate apa ya? Karena dia benci dirinya. Ada itu karena pulang, ya, 2 orang pulang dari kiri tua, dia gak saling kenal. Bapak mau kemana? Kampung sana. Saya juga di situ. Di mana samping rumah mana? Samping rumah kepala desa. Saya juga di situ. Samping kepala desa, yang kiri atau kanan? Yang kanan. Rumah saya juga itu. Satu rumah kita berarti ya. Iya. Padahal yang penting ini anak beranak, tidak tahu lagi mereka karena sudah beda. Mereka benci dirinya. Siapa yang merusak dirinya itu karena dia benci dirinya. Berhentilah membenci dirinya. Stop. Banyak pula orang yang sekarang ini bangga tidak lagi jadi dirinya. Bagi kami orang Batak itu jadi begini. Menang-menang, lagi si Buli senang, si Buli senang. Karena dia tidak lagi dirinya. Bertobat dulu Pak. Yang kedua dengan sesama, menjalin hubungan kita dengan sesama. Tetapi Yesus mengajarkan yang ketiga ini yang paling luar biasa. Injil Matius 5, out of the box, keluar dari box. Jangan hanya sesamamu yang mencintaimu, yang kau cintai, sahabatmu yang kau kasihi, tapi kasihilah musuhmu. Bersahabat dengan musuh. Inilah keistimewaan orang Kristen dari orang yang bukan
Kalau dikatakan menjadi sahabat bagi semua orang, kalau kita bersahabat kepada orang yang baik kepada kita, itu belum bersahabat yang sejati. Tapi bersahabat yang sejati adalah kalau saya mampu bersahabat dengan musuh saya, yang membenci saya, yang mengkhianati saya. Yang mengkhianatimu sehingga kau pindah dari Bengkulu ke sana, atau dari Jakarta ke Bengkulu ini, kau harus katakan terima kasih Tuhan. Itu yang paling berat. Kalau dikatakan dalam perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau makan dicopet satu, copet matanya satu. Tidak mungkin tiga karena dua mata. Kalau dipatahkan kakimu satu, patahkan satu. Tetapi Yesus katakan out of the box. Kasihlah musuhmu, kasihlah dia makan orang yang membenci. Ini persahabatan yang sejati. Dan ini yang sungguh-sungguh sulit kita lakukan. Pasti sulit. Siapapun yang akan sulit. Karena kesulitan itulah kita akan meminta pertolongan dari Tuhan. Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang membenci saya? Tapi begini, satu sepuluh Bapak Ibu. Siapa orang yang paling kau benci, inilah orang yang paling banyak kau ingat. Berbahagialah dia. Bahkan mau tidur pun kau ingat dia. Saya mati habis sehat, ya. Saya siap terus. Itu kan? Siapa yang paling kita benci, itu paling banyak kita ingat. Siapa yang paling kita benci, paling banyak kita biru. Loh, semua kaya anak, kau baju kayak semua. Ah, oh, mobilnya sepertinya, ku beli mobil dia, tahu tak? Di bawah rumahnya itu, rumahku juga begitu. Sesungguhnya ada yang terbalik. Semakin kita membenci seseorang, semakin kita ingat. Jadi makanya yang paling banyak kita ingat adalah musuh kita. Kami juga para pendeta sering begitu, karena pindah-pindah tempat. Siapa pendatua yang paling nakal di Sewati itu yang paling banyak kami ingat. Paling banyak protesnya itu paling kami ingat. Yang baiknya nggak pernah kita telepon. Bertobat juga kita para pendeta ya. Mari bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jalur ketiga adalah persahabatan manusia dengan alam, ekologi, ekoteologi. Bagaimana kita bersahabat dengan alam karena kita hidup di alam ini. Bagaimana supaya manusia tidak menjadi musuh alam. Luar biasa Bengkulu yang sangat indah ini tadi saya dari pantai dan yang lain. Sungguh luar biasa Tuhan memberikan Bengkulu ini kepada Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara tidak kebetulan di sini. Bapak Ibu adakah yang kebetulan di Bengkulu ini Pak? Pak Kapolres Pak Simanjuntak kebetulan di sini Pak? Enggak ya? Ada yang kebetulan kita lahir Bapak Ibu? Ada yang berencana lahir? Ada Bapak Ibu yang berencana lahir? Mana itu dia nawan dan sana? Enggak ada kita berencana lahir. Tapi kita adalah bagian dari rencana Allah. Lahir ada di sini. Berarti Tuhan menginginkan kita menjadi sahabat Tuhan di daerah Bengkulu ini. Polda diinginkan menjadi sahabat masyarakat di sini. Apalagi personel Polda yang Kristen. Yang paling merongrong persahabatan kita saat ini ada 4 hal. Yang pertama kesombongan. Itu yang merongrong persahabatan kita. Kalau orang kaya sombong Pak, itu biasa. Karena ada yang disombongkan. Tapi kalau orang kaya rendah hati, ini luar biasa. Sudah kaya, rendah hati lagi, dia punya pegang prinsip berbagi tak pernah rugi. Kalau orang miskin rendah hati, itu biasa. Karena tidak ada yang mau tinggi. Tapi kalau orang miskin tinggi hati, ini namanya tak tahu diri. Iya kan? Jadi yang kaya dan miskin bukan menjadi tolak ukur, menjalin persahabatan itu. Tapi bagaimana saya rendah hati di hadapan Tuhan, menjauhkan kesombongan.
Yang kedua adalah gosip, hoax. Ini yang merusak banyak persahabatan kita, hoax. Dikatakan orang bijak, pernah saya kutip katakan orang bijak ini, small mind discuss people. Pemikiran-pemikiran kerdil itu hanyalah menggosip-gosip orang. A rich mind discuss evil. Pemikiran-pemikiran yang sudah sedang berkembang, dia sedang mendiskusi peristiwa-peristiwa, dan dari situ dia akan semakin belajar. Tetapi great minds discuss idea. Pemikiran-pemikiran yang besar adalah selalu mendiskusikan ide-ide. Ketika orang-orang bertemu, berjumpa, dia tidak pernah mendiskusikan, mengusiki orang, tetapi selalu mendiskusikan ide-ide, bagaimana ide-ide yang cemerlang. Ini membangun persahabatan. Yang ketiga, cuek ataupun EGP. Ini juga merusak persahabatan. Memang mengganggu pikir. Yang keempat adalah kecemburuan. Adakah teman sejati kita? Dengan harta dan jabatan seseorang bisa mengumpulkan sahabat, tetapi dalam kemiskinan banyak orang meninggalkan persahabatan ataupun sahabatnya. Ujilah sahabatmu ketika engkau sedang terpuruk. Sahabat yang sejati akan kita temukan ketika kita sedang terpuruk. Yang terakhir yang mau saya sampaikan dari firman Tuhan hari ini, pesan, ada 5 pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama, membangun persahabatan itu adalah saling menghormati. 3 perkara. Bagaimana saya bisa saling menghormati, saling menghargai, sekalipun saya berbeda latar belakang, berbeda agama, berbeda daerah, dan berbeda penghasilan, berbeda cara pandang. Jebros pernah berkata, dengan menghayati agamamu dengan benar, pada saat itulah kau sedang menghargai agama orang lain dengan benar. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, saling mengasihi. Yang keempat adalah saling memaafkan. Dan ini membutuhkan pengorbanan. Kalau saya bisa memaafkan orang lain dalam kelemahannya, jangan pernah melupakan kesalahan orang lain, tapi maafkanlah dia. Jangan pernah melupakan kesalahan orang lain, karena orang bijak belajar dari kesalahannya, tetapi orang lebih bijak belajar dari kesalahan orang lain. Dan yang kelima adalah saling mendoakan. Dengan saling mendoakan, saling mendukung, persahabatan di daerah polisi, daerah Polda Bengkulu ini akan terbangun dengan baik, sehingga kita dikenal dari kekristenan kita sebagai sahabat Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama anak Tuhan Yesus